Terus kue nuduh Alkitab palsu itu sing asli sing endi? Tunjukkan sekarang itu lah. Tapi kenapa Tauratnya Kristen sama dengan Tauratnya Yahudi? Nah, terus kemudian pihak yang nuduh itu mengatakan kitab Taurat adalah kitab yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Musa melalui malaikat Jibril. Naskahnya mana sekarang? Yang turun itu turun dari mana? Begitu dia lihat kitabnya orang Kristen nggak turun, lah ini palsu. Lah kamu yang paling baru bikin definisi, buktikan dulu kalau definisimu benar. Oh memang Alkitab tidak pernah turun dari mana-mana kok. Yang ngomong turun itu kan kamu. Kamu ngomong turun berarti kamu yang harus membuktikan kapan turunnya. Kan begitu kan? Nah terus zamannya Musa itu bahasanya apa? Kan tidak mungkin kalau zamannya Musa bahasanya Arab. Kan tidak mungkin misalnya di zaman Abraham ada nama orang Azar misalnya. Kan bapaknya Abraham namanya Azar. Ya toh? Dalam versi Islam. Kalau versi Kristen adalah Terah. Nah ternyata penemuan arkeologi dari Leonard Woolley tahun berapa? 1930-an sampai 1960-an itu ternyata ditemukan kota-kota kuno di Ur itu antara namanya Tel Turahi, Tel Nahur, Tel Seruk, Tel Haran kok mirip nama Terah, Haran, Seruk, Nahor. Ya toh? Nah ini arkeologi yang membuktikan. Ini tapi ini turun apa ya? Sekarap-karapmu lah turun itu kan keyakinanmu. Orang lain kan nggak mau turun, kamu yang turun sendiri kok. Kira-kira seperti itu. Lah ini bukti kan. Yang tidak percaya Yesus, yang percaya Yesus kok kitabnya sama. Ya kita lanjutkan. Sebelum kita memiliki penemuan laut mati yang disebut penemuan Qumran, the Dead Sea Scroll, naskah Alkitab yang kita miliki yang paling tua ini, itu untuk perjanjian lama, perjanjian baru nanti habis ini setengah jam ya. Yang perjanjian lama ini disebut naskah Masoretik. Dalam naskah Masoretik itu mulai ada tradisi untuk menghidupkan huruf-huruf konsonan itu dikasih vokalisasi ya. Ya kemudian ini bisa kita baca. Nah tapi ada 3 naskah Masoretik ini yang disimpan dan ditemukan pertama kali di Genisa, itu sinagog di Kairo. Kalau Anda ikut ke Israel ya, itu ada sinagoga di Kairo lama. Yang kedua Leningrad itu di Rusia, dan yang ketiga adalah naskah Aleppo yang ditemukan di Syria. 3 naskah ini yang dikenal naskah Masoretik semuanya berasal abad 9 akhir sampai akhir abad ke-11. Pada tahun 1947 ditemukan kembali naskah-naskah Qumran yang dikenal dengan naskah-naskah laut mati. Ya, waktu itu ada seorang gembala Bedouin namanya Muhammad El-Dib. Kemudian dia bawa naskah itu, ketika dia melemparkan batu di mulut gua, terdengar bunyi pecahan, lalu dia cari, ternyata itu kulit binatang, gulungan dalam kulit binatang di tempayan. Ada 7 gulungan yang kemudian dibawa ke Yerusalem. Kok kebetulan yang menemukan itu adalah seorang uskup dari gereja Syriak Ortodok namanya Mar Yesue Samuel. Kebetulan di gereja Syriak Ortodok itu bahasa Aramaik masih hidup di gereja itu. Kalau di gereja-gereja yang lain cuman mengenal kata Maranatha, Talitakum, di situ setiap hari liturginya pakai liturgi Rasul Yakobus, bahasanya bahasa Aram. Kalau waktu itu kira-kira yang menemukan pendeta HKBP tidak akan terjadi. Itu kan? Makanya dengan jembatan bahasa Aram itulah dia mulai melihat bahwa Pesher Habakuk ini tafsiran kitab Habakuk dalam bahasa Aram, aslinya bahasa Ibrani. Disitulah mulai ditemukan namanya Targum Ayub. Itu pertemuan setelahnya. Jadi Targum itu bahasa Aramaik, artinya bahasa Arabnya tarjamah, terjemahan, tapi terjemahan yang agak bebas, interpretatif gitu ya. Setelah itu kemudian sampailah naskah ini kepada seorang ahli bahasa Ibrani, dia orang Yahudi, namanya Profesor Eliezer Sukenik. Lalu diusulkan ada 2 cara untuk menguji naskah itu. Pertama, cara menguji secara paleografi. Bentuk tulisan itu kan berkembang.
bentuk tulisan di zaman Soekarno itu hurufnya miring, terus terangkai. Zaman Soeharto sudah mulai tegak begini, zaman milenial ndak karu-karuan, ya kan? Itu kan kelihatan orang tuh nulis di zaman tahun berapa itu loh. Ya, itulah paleografi, mudahnya begitulah. Mudahnya begitu. Nah, ternyata dari paleografi itu ada jejak-jejak tulisan lama. Misalnya, tulisan dari zaman Raja Daud. Itu namanya Paleo-Hebrew. Paleo-Hebrew ini ternyata tidak hanya muncul di tulisan pada zaman Raja Daud, misalnya penemuan kalender Geser. Jadi kalender tentang bercocok tanam, bulan-bulan untuk menabur benih, bulan-bulan untuk panen, itu muncul dalam kalender Geser. Ada lagi prasasti Teldan, prasasti Kolam Siloam, itu semua ditemukan. Arkeologi Bible itu. Tapi kemudian kenapa tulisan dari zaman Raja Daud itu kok muncul di Gua Murabaat? Selain 11 gua ditemukan Alkitab tadi ditemukan di gua-gua Murabaat, surat-surat Bar Kokhba. Lalu ada mata uang zamannya Bar Kokhba yang ngaku Mesias, dibenarkan oleh Rabi Akiba tadi. Lah di situ kok ada tulisan tulisan berbahasa Ibrani tapi hurufnya Paleo-Hebrew. Ini ada apa ini? Para ahli menyimpulkan, oh ternyata tulisan dari Raja Daud itu dibangkitkan kembali agar umat Israel mengenang kebesaran mereka. Maka tulisan dari tahun 1000 sebelum Masehi dibangkitkan kembali pada zaman Bar Kokhba tahun 135 Masehi. Ini data-data yang cukup menarik, ya. Nah, kemudian pada zaman dinasti Makabe dikembangkan tulisan lagi namanya Hasmonaim, atau orang Inggris punya Hasmonaim. Itu zamannya Makabe ketika penahbisan Bait Allah, itu tahun 164 sebelum Masehi ditemukan di Qumran. Lalu ada tulisan Herodian, huruf-huruf di zamannya Herodes, masa-masa menjelang Tuhan Yesus sampai zamannya Tuhan Yesus. Lengkap sudah. Ada Paleo-Hebrew, ada Hasmonaim, ada Herodian. Lalu tinggal melacak, berarti Qumran itu dihuni tidak hanya pada satu zaman. Lalu pikirkan oleh para sejarawan antara kira-kira zamannya Yonatan Makabe sampai tahun 68 setelah Masehi. Itulah Qumran. Berarti kitab-kitab yang ditemukan di sana itu ada kitab yang jauh lebih tua dari abad pertama. Itu misalnya pecahan-pecahan dari kitab Ulangan, ya, dari kitab Keluaran. Lalu kenapa? Karena sebelum mereka masuk ke Qumran itu, mereka sudah membawa gulungan kitab mereka yang ditulis sebelumnya di Yerusalem. Jadi ini pustaka dari berbagai zaman. Hampir seluruh dari 11 gua itu ditemukan Alkitab semuanya naskah kecuali kitab Ester. Nah ini yang menarik sekali ya. Setelah dibandingkan selain dari paleografi, ada uji karbon C14. Ditemukan naskah itu sekitar abad kedua sampai sebelum Masehi sampai abad pertama Masehi. Hebohlah dunia saat itu, ternyata naskah-naskah itu setelah dibandingkan tidak jauh bedanya dengan naskah Masoretik. Cara penulisannya bisa beda, misalnya nulis kata Elohim itu dalam naskah Qumran ditulis dengan 6 huruf. Di dalam naskah Masoretik ditulis dengan 5 huruf. Alef, Lamed, He, Yod, Mim. Tapi dalam naskah Qumran matras leksionisnya itu Elohim, Lamed, Waw, Yod, Mim. Elohim. Apa ini pemalsuan? Sama dengan Anda nulis Pancasila dengan TY dengan C. Oh, Pancasila zaman Bung Karno sebelum tahun 72. Satunya setelah tahun 70-an, ejaan yang disempurnakan itu kan. Tapi naskah yang lama dan yang baru dua-duanya masih ada. Daripada kita ngomong, inilah naskah yang dijaga oleh Tuhan seluruh sekalian alam. Tidak ada yang menandingi naskah ini. Nah itu kan karepmu, buktinya mana? Ini isinya dari kitab Yesaya
panjangnya 731 cm, lebarnya 31 cm. Ini setelah diuji dengan radiokarbon dan paleografi ternyata ditulis dari tahun 150 sebelum Masehi. Yesaya utuh itu naskahnya. Kalau Anda mau lihat ini, ikut saya ke Israel. Ya betul, sebab tidak semua grup masuk ke museum. Grup saya masuk ke museum. Supaya apa? Loh, orang kita punya naskah 2000 tahun kok kita enggak sampaikan. Nah ini jelas toh, paleografi bisa dibuktikan. Soal ada perbedaan misalnya varian-varian teks, itu wajar. Jadi gini, bukan sekedar Yahudi dengan Kristen. Sekarang saya kasih yang lebih tua lagi, Samaria. Orang Samaria yang kita kenal sebagai orang Samaria baik hati, normatif. Ceritanya dalam Injil Lukas. Tapi orang Samaria itu meninggalkan naskah bagi kita, Torah Somron, Torah Samaria. Di situ memang ada beberapa perbedaan, misalnya ya, dan perbedaan itu membawa arti. Misalnya gini, Kejadian pasal 22 ayat 2. Dalam teks Masoretik yang dianut orang Kristen dan orang Yahudi, itu bunyinya begini. Wayomer, dan berfirmanlah, maksudnya Tuhan, Hahna et bincha et yehidha aser ahabta et yitsak wileh leka el aret hamurya. Ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasihi, Ishak, dan bawalah dia ke tanah Muria. Ke tanah Muria, Gunung Muria itu. Muria, bukan Muria, Jawa Tengah. Muria, Bukit Muria yang sekarang jadi Bukit Bait Allah itu loh. Dalam naskah Samaritan tidak disebut Muria tapi More. Wileh leka et aret hamore. Jadi itu huruf vav dengan huruf alef. Bedanya. Oke, itu kita akui, nggak jujur. Titik komanya berasal dari Roh Kudus, nggak usah begitu. Memang itu varian naskah kok. Ya toh? Yang kedua, orang Samaria mengembangkan nikut tersendiri. Vokalisasinya tersendiri. Misalnya, dia menyebut bukan Bereshit tapi Barasit. Dibaca A. Bara. Elohim huruf H-nya hilang. Bukan Bereshit bara Elohim tapi Berashit bara Aluwim. Jadi huruf H-nya dibaca W, tapi tetap huruf H-nya muncul di situ. Cara bacaan ini tidak mengubah makna karena dia mengembangkan pola bacaan sendiri. Tetapi yang ada perbedaan bacaan tadi kita akui. Bagi kita orang Kristen bagaimana? Apakah orang Kristen bingung? Tidak perlu. Karena Yesus ketika menghadapi perempuan Samaria yang di sumur Yakub itu, dia membenarkan ortopraksi orang Samaria. Dia tidak seperti orang Yahudi yang menjauhi Samaria, tidak. Dia minta minum kepada perempuan Samaria. Tapi Yesus menegaskan ortodoksi. Karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Kristus berpihak pada ortodoksi Yerusalem, tidak berpihak pada orang Samaria di Nablus dulu. Sekarang di Nablus, dulu namanya di Gunung Ebal, Gunung Gerizim, gitu loh. Tetapi bagi saya hal seperti ini menunjukkan bahwa tiga komunitas keagamaan yang berpisah ribuan tahun kitabnya masih bisa diikuti. Soal beda, itu naskahnya beda, iya betul. Perbedaan-perbedaan itu tidak tidak separah yang diduga orang. Misalnya ada 6.000 tambahan dalam kitab Masorah. Kalau Anda cuma baca Wikipedia kan begitu. Ada 6.000 tambahan dari kitab Taurat Samaria. Tidak begitu aslinya. Aslinya gini loh. Orang Samaria itu kan punya kecenderungan sekte. Karena dia tidak mengakui eksistensi kota Yerusalem. Kenapa tidak mengakui eksistensi kota Yerusalem? Karena ketika pulang dari Babel itu, ketika pembangunan Bait Allah, mereka ditolak, marah. Lalu mereka menafsir tanah Muria itu adalah tanah More, yang ditafsirkan itu Gunung Gerizim. Gitu loh. Terus yang kedua, karena eksistensi Yerusalem tidak ditemui, kitab Yosua terus ke belakang itu isinya Yerusalem.
Padahal dia menolak Yerusalem. Akhirnya apa? Bagian-bagian pertama kitab Yosua dimasukkan setelah Ulangan pasal 34. Disisipkan dalam kitab itu, jadi itu bukan firman yang lain. Itu firman-firman dalam kitab Yosua yang dimasukkan ke kitab Ulangan. Itu yang dikatakan 6.000 dalam Wikipedia itu gitu loh. Makanya Wikipedia itu hanya jadi introduction untuk melacak sumbernya yang lebih akurat. Kadang-kadang banyak teks seperti itu ya. Anda melihat tokoh-tokoh tertentu kok angka tahunnya bergeser karena apa? Tinggal dia memakai tarik dini atau tarik kemudian. Dan itu biasanya kalau zaman Kristen dihitung dari matinya Herodes. Matinya Herodes ada yang mengatakan tahun 4 sebelum Masehi, sebelum tahun Gregorian sekarang ini ada yang mengatakan tahun 1. Patokannya apa? Yosefus ahli sejarah abad pertama mengatakan dia meninggal tatkala terjadi gerhana bulan. Dan gerhana bulan menurut hitungan astronomi terjadi pada pada tahun pertama sebelum tahun umum ini atau tahun 4 sebelumnya. Akibatnya di belakang geser. Yesus disalib tahun 33 bagi penanggalan akhir. Ya, bagi penanggalan sebelumnya tahun 30 gitu loh. Jadi ini tidak mengurangi fakta dasarnya. Karena apa? Semua dokumen itu kan bisa dilacak sekarang. Lebih baik itu kan dari sekedar klaim. Ini wahyu terakhir loh Pak. Nah iya sudahlah, kamu yang percaya. Yang lain kan terakhirnya menurut versinya masing-masing, bukan versimu gitu loh. Jadi jangan membawa keyakinan dalam konteks dialog, karena kalau keyakinan itu kan subjektif. Maka kalau bagi saya, orang Kristen mesti membuktikan keyakinannya. Saya percaya, cukup bagi saya. Tetapi ketika orang lain belum percaya, kan saya harus membangun jembatan bagaimana orang bisa mengerti bahwa apa yang saya yakini itu bukan sekedar keyakinan. Itu bisa dibuktikan. Lanjut. Nah, inilah yang disebut naskah-naskah sebelum ini kalau nggak salah. Setelah ini. Oh ya betul berarti ya. Ya setelah ini, sebelum ini ya. Ini contoh dari kitab Nabi Yeremia, ya. Kitab Nabi Yeremia. Orang Yahudi itu kalau nulis kitab, begitu ada salah sedikit dia ulang lagi, tidak dicoret, ya. Tetapi kalau dia meragukan suatu kata, dia hanya memberikan kode di sini, ketif dan kire. Ketif itu yang tertulis, misalnya, Vikal Hasyarimot at Nahal Kidron. Kata Hasyarimot itu tidak ada dalam bahasa Ibrani. Seperti Anda kalau misalnya nulis saya makan nasi goreng, terus saya nakan nasi goreng. Kata nakan kan nggak ada. Oh itu sukunya hilang satu kakinya itu loh. Tapi Anda tidak bisa mengubah begitu saja. Tertulis nakan. Tapi bacaan yang diusulkan makan. Ini juga gitu. Bacaan yang diusulkan ketif, kire, bacaan yang diusul kire itu hasademot. Karena apa? Huruf dalet dengan huruf res, satunya mematah, satunya tidak. Hanya itu saja. Dalam tulisan tangan kan bisa, gampang sekali. Ini diakui, tidak disangkal. Tetapi dari situ justru kita bisa menguji mana original teksnya. Lanjut. Nah ini naskah Qumran. Ini dipotong khusus dari Yesaya pasal 21 ayat 8. Di sini ada kata-kata, ini haroeh, ini enggak ada titik-titik diakritiknya, enggak ada di sini. Makanya dibaca ya wa yikra aryeh al-misfeh adunai. King James bingung menerjemahkan, ini apa ini singa aryeh ini. Tapi kok di sini ada singa tiba-tiba muncul di kerumunan manusia. Tuh dia baca, then he cried as a lion. Kata S ini dikasih huruf miring, ini tambahan. Setelah ditemukannya naskah laut mati, ternyata di sini bukan roeh, bukan aryeh, tapi haroeh. Ini kira-kira huruf aryeh ini, ya haroeh dan aryeh bandingannya seperti ini dan seperti ini. Ini huruf H. Di sini tidak, ini alef. Res, yod, he, ha, ro, aryah.
Makanya terjemahan baru kita mendapatkan kata-kata dan berserulah orang yang melihat itu. Dan ini konteksnya lebih tepat ketimbang yang ditulis di dalam naskah Masoretik. Di sini naskah Qumran yang lebih tua dari naskah Masoretik kemudian memberikan pilihan bacaan yang baik. Dan ini semuanya ada, nggak dibuang. Kita musnahkan yang lain supaya seragam, enggak. Kita ini demokratis, ya. Banyak contoh yang seperti itu. Terus kita lanjutkan lagi. Nah, bagaimana ketika kita membaca Biblia Hebraica Stuttgartensia? Ini kan edisi Kristen untuk teks yang kita terima, tetapi di bawahnya itu ada namanya teks Kritikus Apparatus. Jadi Kritikus Apparatus itu kalau ada perbedaan ini misalnya ya. Di sini ada ayat 8, ini ya. Wajikra ya, mana tadi? Aryah ya. Di sini ada angka mana? Angka 8. Di sini ada huruf kodenya B. Lalu ditulis di sini angka 8 huruf B, Khi Qumran Ha Roeh. Jadi menurut naskah Qumran bacaannya bukan Aryah tapi Ha Roeh. Jujur semua diakui di sini. Jadi orang bisa memilih mana bacaan yang kamu pilih. Makanya orang Yahudi sama orang Kristen, sekeras apapun perdebatan mereka, tapi mereka mengacu pada teks yang sama. Dan yang namanya teks Masoretik itu tidak satu loh. Ada yang namanya Masora Makna, teks kebanyakan, ada yang minor. Beberapa naskah yang minor itu kadang-kadang yang dipilih oleh orang Kristen. Dan ini banyak hal yang terjadi seperti misalnya kitab Mazmur pasal 22 ayat 17, kalau urutan Inggris 16. Itu tertulis begini. Itu bacaannya keari atau karu. Kalau karu itu artinya mereka menusuk, yadai weriglai, tanganku dan kakiku. Bagi orang Kristen ini bukti penyaliban. Orang Yahudi mengatakan kari, keari, seperti singa. Teks selanjutnya dalam Mazmur pasal 22 itu untuk singa Aryah, bukan Ari. Hanya di situ kata Ari muncul. Satu. Kemudian ternyata di naskah Masoretik itu ada pilihan bacaan yang Masora Makna itu huruf Yod, ya, yang ada 3 naskah kalau tidak salah menyebut itu karu, mereka menusuk. Setelah ditemukan teks Qumran, khususnya penemuan di gua Nahal Hefer, ternyata bacaannya huruf Waw, bukan huruf Yod. Karu yadai weriglai. Berarti King James tidak ngarang. Lembaga Alkitab tidak ngarang karena ada bukti naskahnya. Usut punya usut, ternyata pada abad ke-15 ada seorang Yahudi yang masuk Kristen. Namanya Yakub bin Qayyim. Makanya kemudian naskah ini kelihatannya dihindari. Tapi 2 naskah yang menyebut seperti singa tanganku dan kakiku. Ari seperti singa, keari seperti singa. Satunya karu, mereka menusuk. Huruf terakhir vav itu kan menunjuk mereka di belakangnya itu. Ini sama dengan bahasa Arab. Misalnya bahasa Arab misalnya berpuasalah kalian, ya. Summu mim lalu waw di belakang. Itu menunjukkan subjeknya ini menunjuk kepada orang banyak. Kalau satu ya summu itu saja. Jadi itu bisa dilihat, ya, tapi nggak usah masuk ke sana lah. Ini pusing nanti Anda. Tapi paling tidak percaya sama saya, ini memang buktinya lengkap. Ya, lanjut. Ini bukti tentang perbedaan penulisan. Ini saya katakan. Ha Elohim. Ini Hebrew Bible, Masoretik. Ini naskah Qumran ditulis dengan 6 huruf. Begitu juga Adonai ditulis dengan 6 huruf, satunya ditulis dengan 5 huruf. Ini bukti-bukti naskah Mazmurnya, potongannya ditemukan.